Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 multimedia, 10 AKL dan 10 OTKP yang hari ini tetap berada di rumah untuk melaksanakan program pembelajaran daring karena musim pandemi saat ini. Tapi sebelum memulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan semua aktivitas kita hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Silakan kalian siapkan diri kalian sebaik mungkin. Jangan lupa isi absen. Kemudian tetap semangat untuk meraih cita-cita dan belajar meskipun dalam keterbatasan. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang materi yang kedua dalam semester genap, yaitu materi tentang debat. Simak baik-baik, catat yang dianggap kurang dimengerti oleh kalian dan bisa dikonsultasikan nanti dengan ibu melalui WA. Berikut pembahasan kita tentang materi debat. Pengertian debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan pembahasan dan pertukaran pendapat atau argumentasi mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi, dari pengertian debat ini dapat disimpulkan kalau tujuan debat adalah untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen atau pendapat kita. Tetapi syaratnya harus disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis. Unsur-unsur debat. Yang pertama, adanya mosi atau isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Yang kedua, adanya pihak afirmatif atau pihak yang pro atau yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Ketiga, pihak oposisi atau pihak kontra atau yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Yang keempat, pihak netral atau pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu. Jadi berada di tengah-tengah, tidak pro dan tidak kontra. Yang kelima, moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Yang keenam, narasumber atau pembicara yang memberikan informasi terkait mosi yang dibahas dalam debat. Unsur yang kelima dan keenam ini bisa dijadikan satu jika biaya dalam debat terlalu besar. Jadi bisa merangkap moderator, juga bisa merangkap narasumber. Yang ketujuh, peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama. Jadi bersama-sama nanti membuat simpulan dari debat yang telah dijalankan. Kedelapan, notulis atau orang yang mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung. Hasilnya berupa notulen. Ciri-ciri debat. Yang pertama, debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat, yang tadi disebut dengan moderator. Yang kedua, hasil akhir atau kesimpulan debat didapat dengan cara voting maupun keputusan juri debat yang diwakili oleh moderator tadi. Yang ketiga, terdapat hanya dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra, yang setuju dan tidak setuju. Keempat, terjadi kegiatan saling beradu argumen untuk memperoleh kemenangan salah satu pihak, dengan syarat argumennya harus disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, disampaikan dengan logis. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk saling mempertahankan argumentasi di antara kedua belah pihak yang sedang berdebat. Disinilah peran dari moderator sangat diperlukan, yaitu mengatur jalannya debat tadi, sehingga tidak terjadi pertengkaran atau konflik antara pihak yang pro dan pihak yang kontra. Keenam, di sesi tertentu terdapat kegiatan tanya jawab antara pihak yang berdebat dengan dipimpin oleh moderator. Jadi, peserta debat bisa bertanya sesuatu yang dianggap tidak dipahami kepada moderator atau narasumber, karena moderator dan narasumber juga bisa berperan jadi satu. Struktur debat. Yang pertama, ada bagian pengantar, yaitu bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah atau disebut isu atau mosi. Yang kedua, ada bentuk argumen, pendapat yang disampaikan dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan isu atau bahan debat dan didukung dengan bukti-bukti. Yang ketiga, bentuk simpulan atau pernyataan yang menegaskan bantahan. Adapun ciri-ciri argumen yang disampaikan dalam struktur debat tadi harus mengandung 5 ciri-ciri, yaitu harus relevan atau sesuai dengan mosi atau isunya, sistematis,
Harus berurut disampaikan, logis atau masuk akal, jelas sesuai fakta dan disertai dengan bukti-bukti. Baru bisa berbentuk argumen yang baik dan bisa layak untuk disampaikan. Kaidah kebahasaan teks debat. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih satu verba atau kata kerja. Jadi ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Misal, peserta didik melaksanakan dan mengerjakan tugas dari rumah di saat musim pandemi. Ada dua kata kerja, yaitu melaksanakan dan mengerjakan. Kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menghubungkan antar kata, antar kalimat, antar paragraf, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan, kata yang menunjukkan rujukan sebagai pemberi informasi. Contohnya, kata pandemi. Kalau kita sedang berdebat tentang proses pembelajaran daring saat ini. Yang keempat, pilihan kata atau diksi. Kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat yang berhubungan dengan isu tentang pandemi, misalkan. Ada istilah daring, online, dan lain sebagainya. Membangun permasalahan, isu, dan simpulan. Permasalahan atau isu dibangun harus memenuhi kriteria. Yang pertama, menyentuh sisi emosional publik atau perhatian media massa atau perhatian masyarakat khalayak. Yang kedua, isu menjadi tren atau sedang diminati oleh banyak orang. Seperti saat ini, isu yang bisa diangkat adalah masa pandemi, COVID-19, atau pembelajaran daring untuk anak sekolah. Kemudian, jika ingin membangun argumen, harus memuat kriteria. Argumennya harus disusun secara konkret, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya konkret adalah jelas dan masuk akal, bisa disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang mendengarkan. Kemudian, simpulan. Simpulan bisa dibuat dengan memperhatikan pelaksanaan debat, menjabarkan argumen dari pihak yang pro dan kontra, serta menginterpretasi atau menafsirkan argumennya. Layakkah untuk ditambahkan atau tidak? Baiklah anakku semuanya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan simpulan dari materi debat yang sudah kita lalui pada pagi hari ini. Debat diartikan sebagai pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang sedang tren saat ini dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi dari pengertian debat ini bisa disimpulkan bahwa tujuan debat adalah untuk menyampaikan atau mempertahankan argumen atau pendapat yang disampaikan berdasarkan fakta, bukti, serta pola pikir yang logis. Kemudian, adapun unsur-unsur debat diantara lain ada mosi, ada pihak yang pro dan pihak yang kontra, kemudian ada moderator, ada narasumber, ada pesertanya, kemudian ada notulisnya, dan ada pihak netral atau pihak yang tidak pro dan tidak kontra. Kemudian ada pun ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat ada debat yaitu debat memiliki pihak yang mengarahkan jalannya debat, kemudian hasil akhir atau simpulan, kemudian terdapat dua sisi, yaitu sisi yang pro dan kontra, kemudian terjadi argumentasi, kemudian ada suatu proses untuk mempertahankan argumen, kemudian ada sesi tanya jawab. Adapun struktur debat ada 3 bagian, yaitu pengantar, argumentasi, dan simpulan. Kemudian ada kaidah kebahasaannya, harus memuat atau memiliki kalimat kompleks, yaitu kalimat yang lebih dari satu verba. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata hubung, kemudian menggunakan kata rujukan, dan pilihan kata yang sesuai dengan mosi atau isu yang dibahas pada debat. Kemudian sebelum kita membangun permasalahan atau isu dan simpulan, harus kita perhatikan kriteria-kriteria dari permasalahan atau isu dan simpulan. Adapun permasalahan atau isu, kriterianya ada 2, harus menyentuh sisi emosional publik dan isunya menjadi tren saat ini. Contoh pandemi, contoh lagi pembelajaran daring. Kemudian ada argumentasi. Kriteria argumentasi bisa disusun secara konkret, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sebelum kita membuat simpulan, sebaiknya kita memperhatikan pelaksanaan debat yang sudah kita lalui, kemudian menjabarkan argumentasi dari pihak yang pro dan yang kontra. Kemudian kita bisa menginterpretasi atau kita bisa menafsirkan argumen-argumen tersebut. Layakkah untuk dibuat simpulan atau tidak?
Demikian pembelajaran hari ini. Tugas kalian di rumah adalah silakan kalian membuat catatan atau rangkuman dari proses pembelajaran hari ini. Kemudian dikumpulkan pada Senin minggu depan. Ibu tunggu perwakilan dari kalian untuk mengumpulkan secara berkelompok. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.